Salam, selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita akan memulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Pujian nomor 10 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Di ayat 3 nanti kita sama-sama bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya, seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang selama-lamanya, kasih sayang-Mu sajalah
yang menyertai kami dari mulanya sampai sekarang ini. Dan hanya karena kasih-Mu, Engkau memberikan kabar kesukaan bagi kami untuk kehidupan kami. Kasihanilah kami, bukalah hati kami, dan berilah Roh Kudus, supaya kami mengerti pimpinan dan bimbingan-Mu yang agung itu. Tetapkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya hati kami damai, senang, dan baharu oleh karena Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bagi kita minggu ini, yaitu titah yang keempat dan maksudnya. Titah yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Yesus memanggil engkau datanglah, kepenuh dengan rasa. Jangan kau abaikan panggilannya, sempurna juru selamat. Mari dengar, semua dosa
marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita di hadapan Allah. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Allah tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku akan meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Tuhan Yesus Gembala, aku epistel bagi kita minggu ini diambil dari Yohanes 10 ayat 11 sampai dengan ayat 16. Kita baca secara responsoria. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikannya
nyawaku bagi domba-dombaku. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan lagu pujian dari Kor Ina Maria.
Kita mendengarkan warta jemaat minggu ini. Shalom Amanginang. Warta pelayanan Minggu 19 Juli 2026. Yang pertama, nama minggu. Hari ini kita memasuki minggu ke-7 setelah Trinitatis dengan topik minggu Hari Sukacita bagi umat Tuhan. Yang kedua, umum. 1. Anak lahir. Hari Selasa 14 Juli 2026, Tuhan telah mengaruniakan seorang putra bagi keluarga Bapak Hasiholan Napitupulu, Ibu Damayanti Gultom dari WIK 6 NRJ 211421. Orang tua dan anak tersebut dalam keadaan sehat. 2. Hendak menikah. A. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah Sihar Purwanto Simarmata, putra dari Bapak Sintua Kolester Simarmata dan Ibu Arlina Naibaho, WIK 8, Jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. Dengan Seni Gracia, putri dari Bapak Surbayata dan Ibu Meri, Jemaat GKI Seroja, telah melaksanakan pertupolon pada hari Jumat 3 Juli 2026 di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 25 Juli 2026 di HKBP Tangerang Kota, masuk pukul 8 WIB. B. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah Welman Halomoan Napitupulu, putra dari Bapak Yansen Napitupulu almarhum dan Ibu Lastaria Stinjak almarhum, WIK 37, Jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. Dengan Manna Simanulang, putri dari Bapak Esron Simanulang dan Ibu Roma Marbun, Jemaat HKBP Sijarango 1, Resort Pakat, telah melaksanakan pertupolon pada hari Senin 6 Juli 2026 di HKBP Sijarango 1, Resort Pakat. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 25 Juli 2026 di HKBP Sijarango 1, Resort Pakat, masuk pukul 10 WIB. 3. Hukum siasat gereja. Sejak hari ini Minggu 19 Juli 2026, Sarmedi Suryadi Simatupang dari WIK 26 NRJ 1061 dikenakan hukum siasat gereja dan tidak lagi terhitung sebagai jemaat HKBP Tangerang Kota karena melaksanakan pernikahan dengan yang tidak sedogma dengan gereja HKBP. 4. Penghiburan Perhalado. Hari Jumat 24 Juli 2026 pukul 20 WIB setelah sermon akan dilaksanakan penghiburan dari Perhalado kepada keluarga Amang Arifin Barasa, Inang Sintua Nurlagina Hasugian, bertempat di gedung sekolah minggu lantai 2. Melalui warta ini diminta kehadiran semua Perhalado untuk mengikuti acara tersebut. Yang kelima, sermon HKBP Distrik 21 Banten. Pada hari Senin 20 Juli 2026, pelayan full timer akan mengikuti sermon HKBP Distrik 21 Banten bertempat di kantor distrik Serang mulai pukul 10 WIB. 6. Pelantikan Pokja. Hari Minggu 26 Juli 2026 akan dilaksanakan pelantikan Pokja, ekologi, konseling, kooperasi, tanggap bencana dan bantuan hukum HKBP Distrik 21 Banten. Bertempat di HKBP Lipo Karawaci. Berikut nama-nama utusan dari HKBP Tangerang Kota. 1. Pokja Tanggap Bencana, Sintua Nopelina Pakpahan dan Sintua Sarulabora Hasibuan. 2. Pokja Bantuan Hukum,
W. Mihon Manalu SH MPD. 3. Pokja Konseling Sintua Pahala Lumba Turuan MTH Konseling. 4. Pokja Tim Ekologi Sintua Insinyur Hasudungan Butar-Butar. 5. Koperasi Distrik Sintua Retno Manulang dan Sintua Manggelam Siahaan. 3. Koinonia Pelayanan Persekutuan. 1. Parheheon Rebon Remaja Pemuda HKBP Tangerang Kota 2026. 1. Rena Idol dilaksanakan hari Minggu 19 Juli 2026 bertempat di gereja, masuk pukul 13 WIB sampai 17 WIB. 2. Lomba Tortor dilaksanakan hari Sabtu 25 Juli 2026 masuk pukul 13 WIB bertempat di gereja. 2. Kunjungan gerejawi hari ini Minggu 19 Juli 2026 Pengumuman Ama Cantata Gloria akan melaksanakan kunjungan gereja ke HKBP Limo Resort Cinere yang dipimpin oleh Pendeta Sardono Siburian STH. 3. Retreat Pengumuman Inhanna pada hari Senin dan Selasa 20 dan 21 Juli 2026 akan diadakan retreat Pengumuman Inhanna HKBP Tangerang Kota bertempat di Bumi Gumati Cikeas yang dipimpin oleh Inang Bibel Pro Bertauli Hutauruk dan Dewan Paniroi Seksi Perempuan. Yang keempat, Diakonia Pelayanan Kasih. 1. Kegiatan seksi pendidikan sesuai dengan program kerja seksi pendidikan, maka hari Sabtu 25 Juli 2026 dimulai pukul 14 WIB bertempat di Sopo Saroha akan dilaksanakan beberapa kegiatan. A. Ibadah pemberangkatan pelajar mahasiswa menyambut tahun ajaran baru. Pesertanya seluruh pelajar jemaat HKBP Tangerang Kota, mulai dari kelas 1 sampai dengan calon mahasiswa perguruan tinggi atau kedinasan. B. Motivasi dan edukasi pendidikan. C. Penyerahan apresiasi dan bantuan pendidikan. Poin pertama, bagi siswa-siswi kelas 1 sampai dengan kelas 12 tahun ajaran 2025-2026 dengan nilai raport minimal 75 dapat mengajukan diri sebagai calon penerima manfaat. Poin kedua, nilai raport semester genap halaman 1 dan terakhir agar di screenshot atau copy dan diberikan kepada Sintua di week masing-masing, dan untuk selanjutnya dikirimkan ke seksi pendidikan paling lambat tanggal 23 Juli 2026. Poin ketiga, urutan tertinggi nilai raport sejumlah 110 orang yang menjadi penerima apresiasi pendidikan. D. Pembelajaran agama Kristen akan dimulai pada hari Sabtu 8 Agustus 2026 di Gedung Sekolah Minggu lantai 2 dan Gedung Baru lantai 2. Untuk itu kepada siswa-siswi kelas 1 sampai dengan kelas 12 tahun ajaran 2026-2027 yang tidak menerima PAK di sekolah masing-masing diwajibkan hadir untuk mengikuti pembelajaran setiap hari Sabtu. Jadwal akan menyusul dan di-share ke grup week masing-masing. 2. Donor darah. HKBP Tangerang Kota melalui Dewan Diakonia mengundang jemaat yang telah mendaftar untuk mengikuti kegiatan donor darah yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 26 Juli 2026 pukul 9 sampai 13 WIB bertempat di Gedung Sekolah Minggu lantai 1. 3. Ucapan selamat dan doa. Full timer Perhalado dan seluruh warga jemaat mengucapkan A. Selamat ulang tahun kelahiran kepada 100 orang jemaat dan selamat ulang tahun pernikahan kepada 17 keluarga. Firman Tuhan berkata, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Mazmur 20 ayat 5. B. Kepada jemaat yang sakit
kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan. Firman Tuhan berkata, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab engkaulah kepujianku. Yeremia 17 ayat 14. Demikianlah warta jemaat minggu ini disampaikan. Untuk warta lainnya dapat kita perhatikan dalam buku acara digital yang telah dibagikan melalui WA Group setiap week. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan warta ini, dapat dikonfirmasi ke Perhalado di week masing-masing atau ke sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Horas. Kita bernyanyi dari Kidung Pujian nomor 362 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan 1A, 1B dan kedua. Kepada
sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, Amang dan Inang. Firman Tuhan, kabar sukacita, teks khotbah kita pada minggu ke-7 setelah Trinitatis, tertulis dalam kitab Ester, pasal 9 dimulai dari ayat yang ke-11 sampai dengan ayat 19. Ester 9 ayat 11 sampai dengan ayat 19, saya akan membaca firman Tuhan bagi kita. Pada hari itu juga, jumlah orang-orang yang terbunuh dalam benteng Susan disampaikan ke hadapan raja. Lalu titah raja kepada Ester sang ratu, di dalam benteng Susan saja orang Yahudi telah membunuh dan membinasakan 500 orang beserta ke-10 anak Haman. Di daerah-daerah kerajaan yang lain, entahlah apa yang diperbuat mereka. Dan apakah permintaanmu sekarang? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu lagi? Niscaya dipenuhi. Lalu jawab Ester, jikalau baik pada pemandangan raja, diizinkanlah kiranya kepada seorang Yahudi yang di Susan untuk berbuat besok pun sesuai dengan undang-undang untuk hari ini. Dan ke-10 anak Haman itu hendaklah disulakan pada tiang. Raja pun menitahkan berbuat demikian. Maka undang-undang itu dikeluarkan di Susan, dan ke-10 anak Haman disulakan orang. Jadi berkumpullah orang Yahudi yang di Susan pada hari yang ke-14 bulan Adar juga, dan dibunuhnyalah di Susan 300 orang. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengelurkan tangan. Orang Yahudi yang lain yang ada di dalam daerah kerajaan berkumpul dan mempertahankan nyawanya serta mendapat keamanan terhadap musuhnya. Mereka membunuh 75.000 orang di antara pembenci-pembenci mereka. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengelurkan tangan. Hal itu terjadi pada hari yang ke-13 dalam bulan Adar. Pada hari yang ke-14 berhentilah mereka, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Akan tetapi orang Yahudi yang di Susan berkumpul, baik pada hari yang ke-13, baik pada hari yang ke-14 dalam bulan itu. Lalu berhentilah mereka pada hari yang ke-15, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Oleh sebab itu orang Yahudi yang di pedusunan, yakni yang diam di perkampungan, merayakan hari yang ke-14 bulan Adar itu sebagai hari sukacita dan hari perjamuan, dan sebagai hari gembira untuk antar mengantar makanan. Demikian firman Tuhan. Amang dan Inang, saudara yang dikasihi Tuhan, tema minggu hari ini adalah hari sukacita bagi umat Tuhan. Yang perlu kita renungkan pertama adalah, dan menjadi pertanyaan, kapankah hari sukacita dalam hidup kita? Mungkin hari di mana kita bersukacita adalah ketika kita mengingat hari kelahiran kita dan kita merayakannya sebagai hari ulang tahun. Atau hari sukacita itu adalah ketika kita mengingat hari pernikahan kita dan kita merayakannya. Mungkin bagi sebagian orang juga hari sukacita itu adalah hari di mana saat dia dilantik
pada sebuah jabatan yang begitu baik dan begitu besar. Mungkin bagi anak-anak muda, hari sukacita adalah hari di mana dia lulus dari studinya dan dia diwisuda dengan nilai yang sangat memuaskan. Atau bagi ibu-ibu mungkin hari sukacita adalah hari di mana ketika suami memberikan gaji dan bonusnya. Dan ini menjadi hari sukacita yang menjadi berbeda dengan hari-hari yang lain. Atau mungkin bagi penggemar sepak bola, hari ini mungkin hari bersukacita karena tim yang dia kagumi masuk final Piala Dunia. Dan hari ini dan hari esok menjadi hari sukacita kalau tim yang dia kagumi menjadi pemenang dalam kontes Piala Dunia ini. Amang dan Inang, saudara yang dikasihi Tuhan, namun berbeda dengan hari sukacita umat Tuhan dalam teks khotbah minggu ini. Hari sukacita umat bukan karena mereka merayakan menang Piala Dunia. Hari sukacita umat juga bukan karena mereka sedang merayakan hari lahir bangsanya, seperti yang kita rayakan setiap tanggal 17 Agustus. Hari sukacita umat juga bukan karena mereka merayakan hari ulang tahun raja. Hari sukacita umat juga bukan karena panen mereka berhasil. Tetapi umat bersukacita karena Tuhan mengubah ancaman menjadi kemenangan. Hari yang telah ditentukan sebagai hari pemusnahan bagi mereka oleh Haman ketika mereka tinggal di Persia. Ternyata pada hari itu Tuhan ubahkan. Hari yang sesungguhnya di mana mereka harus mati karena dibunuh dan dimusnahkan, tetapi Tuhan mengubahkannya menjadi hari keselamatan dan hari kemenangan. Ketakutan diubah menjadi keselamatan, ancaman diubah menjadi kemenangan. Kisahnya sangat luar biasa, Amang dan Inang. Bermula dari ancaman kematian dan pemusnahan semua orang Yahudi yang hidup di Persia. Dari seorang wakil raja pada saat itu yang bernama Haman. Sebab waktu itu bangsa Yahudi tinggal di negeri Persia sebagai tawanan. Mereka adalah kelompok minoritas yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Persia yang dipimpin oleh Raja Ahasveros dan istrinya atau ratunya seorang yang bernama Esther berkebangsaan Yahudi. Saat itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi seorang wakil raja, Haman merasa memiliki kuasa yang begitu besar. Dan memang betul bahwa Raja Ahasveros memiliki kuasa yang hampir tidak terbatas pada Haman. Maka sebagai seorang yang megalomania, yang ingin dihormati, yang ingin dipuja, yang ingin dipuji, yang ingin disanjung, Haman memberikan sebuah perintah atas persetujuan raja bahwa semua orang yang berada di bawah kekuasaan Persia, tak terkecuali orang Yahudi, harus tunduk menyembah Haman. Harus tunduk dan taat menyembah Haman, berlutut dan bersujud. Dan semua orang hampir melakukan hal itu, terkecuali hanya satu orang yang bernama Mordekai, saudara sepupu dari Esther, ibu Toni Esther Bapak Martino Dohon, yang pekerjaannya sehari-hari hanya menjaga pintu rumah atau istana raja. Dan hal itu tidak terjadi sekali dua kali, berulang kali. Ketika Haman berpapasan dengan Mordekai, Mordekai tidak melakukan penghormatan dan tidak mau sujud menyembah Haman. Maka melihat hal itu panaslah hati Haman. Sebagai seorang seperti saya katakan tadi, megalomania, orang yang haus penghormatan, yang haus pujian, hatinya panas. Semua orang menghormati dia terkecuali Mordekai. Maka Haman merencanakan pembunuhan. Dan ketika Haman mengetahui bahwa Mordekai adalah orang Yahudi, maka kepanasan hati Haman bukan saja pada Mordekai, tetapi seluruh orang Yahudi. Maka lebih dari itu,
Haman merencanakan untuk memusnahkan semua orang Yahudi yang tinggal di Persia. Maka Haman meminta persetujuan raja, meminta surat perintah dari raja, dan Raja Ahasweros memberikan hal itu, memberikan surat izin kepada Haman dan kepada pasukannya untuk membinasakan, memusnahkan semua orang Yahudi dan menghukum gantung atau mensulahkan dalam teks ini, dalam sebuah tiang hukuman kepada Mordekai. Tetapi Amang dan Inang mengetahui hal itu ketika Mordekai tahu akan rencana jahat dan buruk dari Haman. Lalu ia berbicara kepada Ester sang ratu. Dan Haman meminta supaya Ester menghadap raja dan berbicara kepada raja, meminta bantuan supaya raja membatalkan hal itu. Tetapi Ester takut. Sebab dalam kitab undang-undang kerajaan, siapapun termasuk ratu seperti Ester tidak akan boleh menghadap raja kecuali raja yang meminta. Tetapi Mordekai berkata kepada Ester, dan dia meyakinkan Ester. Ester, bila engkau menjadi ratu saat ini bukan sebuah kebetulan. Tetapi lewat keberadaanmu menjadi ratu, engkau harus menyelamatkan bangsamu. Demikian kira-kira kata Mordekai kepada Ester. Maka mendengar hal itu, Ester pun memberanikan diri. Ia datang menghadap raja, dan puji Tuhan, raja berkenan, sekalipun raja tidak memintanya. Lalu Ester mengundang Raja Ahasweros dan juga mengundang Haman, seorang pembunuh yang berniat jahat itu, mengundang untuk sebuah acara perjamuan yang disediakan oleh Ester. Singkat cerita Amang dan Inang, dalam acara perjamuan itu, ketika raja dan Haman sudah menikmatinya, maka raja bertanya kepada Ester, adakah yang hendak kau sampaikan, Ester? Maka Ester berkata, Ester menceritakan rencana jahat dari Haman ini. Ester berkata bahwa Haman akan membunuh semua orang Yahudi yang tinggal di Persia. Dan Ester mengaku bahwa saya juga adalah orang Yahudi. Sebab sebelumnya raja tidak mengetahui bahwa Ester adalah perempuan Yahudi. Maka mendengar hal itu, berarti Ester juga harus ikut dibunuh sebagai orang Yahudi. Maka mendengar hal itu Haman pun terkejut. Sebab Haman selama ini tidak mengetahui bahwa Ester adalah perempuan Yahudi. Dan lebih mengerikan, raja pun menjadi marah besar. Apalagi ketika raja mendengar bahwa Haman telah mempersiapkan tiang untuk memasung Mordekai, seseorang yang pernah berjasa kepada raja di waktu-waktu yang lalu, menyelamatkan raja dari rencana jahat pembunuhan. Maka raja merasa berhutang jasa kepada Mordekai. Mengingat hal itu, maka raja memerintahkan supaya Hamanlah yang digantungkan di tiang pasung yang telah disediakan oleh Haman sendiri. Betul, Haman akhirnya mati dibunuh pada tiang yang dia dirikan sendiri. Dia dihukum gantung dan mati. Selesaikah perjuangan? Selesaikah persoalan? Oh tidak. Sekalipun Haman telah mati, tetapi pergumulan Ester dan Mordekai dan orang Yahudi belum selesai. Sebab surat yang telah dikeluarkan raja untuk membunuh seluruh orang Yahudi telah sampai kepada seluruh rakyat. Bahkan telah sampai kepada seluruh pasukan Haman. Dan waktu telah ditentukan. Artinya eksekusi pembunuhan dan pemusnahan orang Yahudi masih berlaku. Hanya menunggu waktu saja. Sementara hukum pada masa itu, setiap surat yang telah dikeluarkan oleh raja tidak boleh dibatalkan. Dan dong dibayar di si apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, itu kan? Maka surat ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya. Dan dong di si songoni. Surat yang telah dimateraikan dengan cincin raja tidak bisa dibatalkan dengan alasan apapun.
Lalu bagaimana siasatnya? Bagaimana supaya orang Yahudi ini lepas dari rencana pembunuhan dan pemusnahan itu? Maka Tuhan bekerja melalui Raja Ahasweros. Ahasweros pun menerbitkan surat yang baru. Surat perintah yang ditujukan kepada semua orang Yahudi. Bahwa di tiap-tiap tempat dan kota orang Yahudi diberikan izin untuk mempertahankan nyawanya. Bahkan melawan, memusnahkan, membunuh setiap orang yang datang menyerang mereka. Bahkan yang ingin merampas hak mereka. Bisa kita baca dalam Ester 8 ayat 11. Raja mengizinkan orang Yahudi memberikan perlawanan. Bahkan membunuh setiap orang yang ingin menghancurkan mereka. Maka Mang dan Inang, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika waktu yang ditentukan untuk memusnahkan orang Yahudi telah tiba, maka anak-anak Haman dan pasukannya datang untuk membunuh orang Yahudi yang tinggal di kota Susan dan di berbagai daerah. Tetapi karena surat yang kedua telah dikeluarkan raja, maka orang Yahudi maju untuk melawan. Dan sesuai dengan teks yang kita baca, teks khotbah kita minggu ini, diberitakan di sana bahwa ayat 11, pada hari itu juga jumlah orang yang terbunuh di dalam banting Susan sampaikan kepada raja. Beribu-ribu orang mati dibunuh oleh orang Yahudi. Yang pada awalnya mereka lah yang harus terbunuh. Pada awalnya mereka lah yang harus dimusnahkan. Tetapi Tuhan mengubahkannya. Hari pembunuhan bangsa Yahudi diubahkan menjadi hari keselamatan dan hari kemenangan Yahudi. Itu sebabnya dalam Ester pasal 9 ayat 1, sebelum teks khotbah kita hari ini, saya baca untuk kita dituliskan demikian. Dalam bulan yang ke-12, yakni bulan Adar pada hari yang ke-13, ketika titah serta undang-undang raja akan dilaksanakan, yaitu undang-undang yang pertama. Pada hari musuh-musuh orang Yahudi berharap akan mengalahkan orang Yahudi, terjadilah sebaliknya. Terjadilah sebaliknya. Yang harusnya mati tetapi tetap hidup. Yang harusnya musnah tetapi bersuka cita. Orang Yahudi mengalahkan pembenci-pembenci mereka. Karena itu Amang dan Inang, saudara yang dikasihi Tuhan, dari peristiwa yang sangat besar dan luar biasa ini, karena memang kitab Ester ini sebuah kisah yang panjang dimulai dari pasal 1. Satu kesatuan yang tidak pernah terpisahkan. Apa yang dapat kita renungkan dari cerita kisah yang sangat luar biasa dan ajaib ini? Dari rencana pemusnahan menjadi hari kemenangan. Dari rencana kematian dan pembunuhan menjadi hari perjamuan yang penuh sukacita. Yang pertama, Amang dan Inang, Tuhan senantiasa bekerja untuk melindungi dan menjaga umatnya. Tuhan senantiasa bekerja untuk melindungi dan menjaga umatnya. Salah satu keunikan kitab Ester, kalau kita pernah baca kitab Ester ya, dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain, terutama dalam perjanjian lama, kitab Ester tidak pernah menyebut nama Tuhan dalam kitab itu. Tidak pernah ada dituliskan kata Allah atau kata Tuhan dalam kitab Ester. Namun bukan berarti ketika nama Tuhan tidak ada atau tidak dituliskan, bukan berarti Tuhan tidak ada. Tidak adanya kata Tuhan atau kata Allah dalam kitab Ester bukan berarti bahwa Allah tidak bekerja. Sebab sama seperti sebaliknya. Orang yang sering menyebut nama Tuhan pun dalam pembicaraannya, dalam percakapannya sehari-hari, belum tentu itu orang yang lebih rohani. Alana saya dong dohalak mau lemak kata saya gorani Tuhan ini di bebuan bergabus pe gorani Tuhan itu. Bahkan para pejabat kita ini pun disumpah atas nama Tuhan. Tapi korupsi luar biasa. Asal si tongnang gue mamereng kalau memperhatikan acara atau kita katakan seremonial pelantikan pejabat di negeri kita yang tercinta ini, yang disumpah dengan meletakkan kitab suci, harusnya tidak ada lagi korupsi dan kejahatan. Sebab mereka bukan bertanggung jawab bukan hanya kepada rakyat, tetapi utamanya kepada
kepada Tuhan, tapi Tuhan pun dibohongi dan dikhianati. Itu sebabnya saya katakan, orang yang sering menyebut nama Tuhan pun dalam percakapannya, dalam hidupnya, dan orang yang disumpah dengan kitab sucinya pun belum tentu menjadi orang yang lebih benar dan lebih baik serta lebih rohani dibandingkan dengan orang yang mungkin jarang menyebut nama Tuhan dalam hidupnya, atau persis seperti kitab Ester ini. Sebab ada atau tidak adanya Tuhan tidak tergantung pada tulisan adanya Tuhan, atau tidak tergantung pada setiap kalimat manusia yang mengucapkan Tuhan itu ada atau tidak. Sama seperti sebuah sinetron, sebuah film. Sang sutradara tidak pernah terlihat di dalam layar, tetapi dia berada di balik layar, dan dialah yang mengatur bagaimana proses perjalanan kisah dalam sebuah film itu. Seperti itulah Tuhan dalam kitab Ester ini. Maka Amang dan Inang, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun nama Tuhan tidak dituliskan dan tidak ada dalam kitab Ester, bukan berarti Tuhan diam dan tidak bekerja. Justru dalam pergumulan panjang yang berakhir pada kemenangan dan keselamatan itulah Tuhan hadir. Tangannya bekerja, kuasanya nyata menjaga dan melindungi umatnya. Tuhan bekerja melalui Ester, Tuhan bekerja juga melalui Mordehai, Tuhan juga bekerja melalui Raja Ahasweros. Ketiga orang ini menjadi bukti bahwa Allah senantiasa mengasihi dan tidak pernah membiarkan umatnya. Semula mereka hidup dalam ketakutan akibat keputusan Haman yang hendak memusnahkan seluruh orang Yahudi di wilayah Persia. Tetapi keadaan berbalik. Yang tadinya mereka terancam dan sudah berada pada bayang-bayang kematian, tetapi pada hari yang ditentukan itu, hari pemusnahan itu, Tuhan ubahkan menjadi hari kemenangan. Seperti comeback Argentina melawan Inggris kemarin kan, hera-hera song ni menutup. Dan neng mangorui semangat ni pendukung di Inggris, alau pendukung di Argentina dah. Kita bukan merendahkan, bukan. Di menit-menit terakhir yang sangat ajaib itu, ternyata memang selama peluit akhir pertandingan belum ditiup, belum berbunyi, kita harus terus berjuang. Seperti itulah hidup ini. Maka dari kisah kemenangan dan keselamatan orang Yahudi, dalam teks khotbah kita ini firman Allah mengajarkan kita bahwa ancaman, pergumulan, kesakitan, tekanan bukanlah akhir dari hidup kita. Selama peluit akhir pertandingan hidup kita belum berbunyi, yaitu kematian, semuanya bisa berubah. Dan kita harus berjuang dan berusaha, sebab Allah berkuasa atas segala-galanya. Amin. Maka jangan pernah menyerah Amang dan Inang. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa. Unang Petor madili. Atau ya mak, song-song non na mengulun. Pesimis. Sekali lagi Amang dan Inang, ancaman, pergumulan, kesakitan dan tekanan bukanlah akhir. Selama peluit akhir pertandingan hidup kita belum berbunyi, yaitu kematian itu, semuanya bisa berubah. Sebab Tuhan berkuasa atas segalanya. Hidup bisa mengalami tekanan. Orang bisa merencanakan yang jahat bagi kita, seperti Haman merencanakan yang jahat bagi orang Yahudi. Orang bisa tidak suka dengan kita, orang bisa benci dengan kita, atau ada tekanan-tekanan yang lain yang kita hadapi oleh karena banyak faktor. Kesehatan kita, pekerjaan kita, ekonomi kita. Namun belajar dari kitab Ester ini, Tuhan dapat bekerja dengan banyak cara yang tidak terpikirkan oleh kita. Hanya dengan seorang perempuan yang bernama Ester, semuanya Tuhan ubahkan. Kematian digantikannya dengan kehidupan. Maka perjalanan hidup kita juga tidak selalu harus menerima cara-cara yang spektakuler, hal-hal yang besar. Tetapi Tuhan dapat menyatakan dalam berbagai peristiwa kecil, tapi mendatangkan kekuatan dan sukacita bagi kita. Kalau kita punya teman
yang mau mendengar keluhan kita, cerita kita di saat kita bergumul. Syukurilah, itu pun berkat Tuhan. Inang, kalau engkau punya suami yang setia mendampingimu, yang mau mendengar keluh kesahmu, yang mau juga mendengar rewelmu, syukurilah. Idang sudah bawa lu mebigi. Saya ada dua kuah, ada gudak katamin na kan. Mana terlalu mana lau tuku deh. Demikian juga dengan kita amang. Kalau kita punya istri yang setia mendampingi kita, menerima keterbatasan dan kekurangan kita sebagai suami, itu pun adalah berkat. Dan banyak hal. Kalau kita punya sahabat yang justru ada di saat-saat kita jatuh dan tidak berdaya, di saat kita sakit dia datang menjenguk dan berdoa, itu pun adalah cara Tuhan yang sangat sederhana tetapi mendatangkan arti yang sangat besar bagi kita. Yang kedua dari firman Tuhan ini, hari yang penuh sukacita sebab Tuhan masih memberi hidup. Seandainya pada kita ditanyakan Amang dan Inang saat ini, apakah yang membuat kita bersukacita dalam setiap hari-hari hidup kita? Adu nama baiklah rohat tamadalani nguluang. Mungkin jawaban kita akan beragam. Tapi bisa saja hari-hari kita berlalu tetapi nihil sukacita. Sukacitanya kosong. Karena beban hidup kita berat. Ada masalah, ada problem. Yang bukan hanya satu tetapi banyak yang sedang menimpa hidup kita. Mungkin bagi kita hidup yang kita nikmati hari ini adalah sebuah hal yang biasa ya. Adong doa langsung. Mungkin banyak. Dia ada hari ini, dia hidup hari ini, dia bangun pagi, menikmati napas hidup, bagi dia itu adalah sebuah hal yang biasa, tidak ada yang istimewa. Jadi mulubu kita contohnya saat tutikion kita masih hidup dengan keadaan kita hari ini, ya mungkin orang masih merasa biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa. Karena memang itulah lazimnya. Tidur, pagi bangun, dan bekerja. Biasa, tidak ada yang istimewa. Yang istimewa yang saya katakan tadi. Mungkin ketika hari lahirnya, hari pernikahannya. Atau mungkin hari di mana dia mendapat berkat yang melimpah. Usahanya berhasil. Pekerjaannya juga berhasil. Anaknya berhasil. Itulah bagi dia mungkin sebuah sukacita yang patut dirayakan. Tetapi kalau kita berpikir bahwa hidup kita saat ini sebagaimana adanya, tidak ada yang istimewa dan tidak perlu kita bersukacita, tidak ada hal yang membuat kita harus bersukacita, ini adalah sebuah kesalahan. Ini sebuah pemahaman yang keliru. Sebab Amang dan Inang, bagaimanapun kisah kita hidup di masa lalu, hidup kita saat ini harus disyukuri dan dimaknai dengan sukacita. Sebab Tuhan masih memberikan kita hidup. Sebagaimana Tuhan masih memberikan kehidupan kepada orang Yahudi. Dan memang itu yang dirayakan, yang disukacitakan oleh orang-orang Yahudi itu, seperti saya katakan tadi, bukan karena mereka berhasil dalam panennya. Bukan karena mereka merayakan hari ulang tahun bangsanya. Yang mereka rayakan, yang mereka syukuri, yang mereka maknai sebagai sukacita adalah karena mereka masih diberikan hidup yang seharusnya harus mati. Itu sebabnya dalam ayat 10, ayat 15, ayat 16 teks khotbah kita ini, ketika mereka telah mengalahkan pasukan-pasukan Haman yang mengancam hidup mereka, dituliskan dalam ayat 10, 15 dan 16. Mereka tidak mengulurkan tangan kepada barang rampasan. Pertanyaannya, mengapa harus 3 kali kalimat ini diulang dalam perikop ini? Ini bukan sebuah kebetulan. Kalau kalimat ini mereka tidak mengulurkan tangan kepada barang rampasan, ini berulang kali muncul dalam teks khotbah kita ini menekankan bahwa perjuangan mereka, terutama Esther dan Mordechai, bukan perjuangan memperkaya diri. Bukan perjuangan untuk berkuasa.
Bukan perjuangan supaya dihargai dan ditakuti, tetapi mereka berjuang supaya mereka tidak kehilangan hidup. Itu sebabnya ketika Tuhan masih memberikan mereka hidup, dengan cara melindungi dan menjaga mereka, bahkan memenangkan mereka melawan orang-orang yang membenci mereka, mereka bersukacita dan merayakannya dengan penuh kegembiraan dan sukacita yang disebut dengan Hari Raya Purim. Sebab pada hari itu mereka mengingat hari pemusnahan diganti menjadi hari keselamatan. Hari di mana mereka harus direnggut hidupnya, tetapi mereka tetap diberikan hidup oleh Tuhan. Maka mengingat peristiwa yang luar biasa itu, mereka bersukacita, merayakannya dengan saling berbagi kegembiraan dan berbagi makanan, antar mengantar makanan, ayat 19. Oleh sebab itu orang Yahudi yang di pedusunan, yakni yang diam di perkampungan, merayakan hari yang ke-14 bulan Adar itu sebagai hari sukacita dan hari perjamuan, dan sebagai hari gembira untuk antar mengantar makanan. Maka Mang dan Inang, kalau sukacita yang mereka rayakan itu karena mereka masih diberikan hidup, maka sejatinya kalau Tuhan masih memberikan kita hidup hari ini, kita pun harus bersukacita. Kalau Tuhan masih memberikan kita hidup, memberikan kita kekuatan nafas hidup, ini pun harus hal yang kita syukuri dan kita maknai sebagai sukacita. Karena memang hari-hari ini Amang dan Inang, sukacita sering diukur dari apa yang kita miliki. Seberapa besar yang kita punya, seberapa banyak yang kita miliki. Dan media sosial saat ini tanpa sadar telah mengubah cara pandang kita. Segala sesuatu diukur dengan angka. Dan dunia juga sedang menekankan hal itu. Sehingga orang yang bersukacita tergantung seberapa banyak followers dia, pengikutnya dalam media sosial. Dan kita sering membandingkan apa yang kita punya dan apa yang dipunya orang lain. Ketika konten kreator lain lebih memiliki followers yang lebih banyak dibandingkan dengan kita, mungkin ada orang yang lebih menjadi bersemangat, tetapi ada orang menjadi jatuh dan kehilangan sukacita. Dan bahkan ironisnya, ada orang yang mencari bagaimana supaya monet FYP dalam FB Pro ini, ya segala hal pun akan dilakukan, termasuk memosting hal yang tidak patut. Seperti kejadian-kejadian yang baru viral di media sosial itu, kecelakaan beruntun di Sibolangit. Dong aku di suami di dong aku di amang situasi tijak namoding. Teman satu kelas saya yang pendeta Tinor Paburuh Tabalian itu. Dan ironisnya memang banyak orang memosting itu, foto korban. Hilang empati dan simpati hanya karena untuk monetisasi dan FB Pro ini. Sebenarnya mungkin dari undang-undang IT itu tidak diperbolehkan. Apalagi dari hal-hal etis, dan itu tidak etis. Memosting foto orang yang meninggal, apalagi korban yang demikian. Orang menangis, kita mempromosikan foto orang yang meninggal. Dan memang tidak dapat dipungkiri, itu tergodang lemak komentari dia. Apalagi postingan-postingan pertama. Nah, ini kita belajar Amang dan Inang. Maka hari-hari ini kita tidak heran kalau ada peristiwa di jalanan, ya, yang kecelakaan lah, yang kebakaran lah, dan lain sebagainya. Orang tidak perlu mengambil air untuk menyiram api, tapi perlu mengambil handphone untuk merekam dan memvideokannya. Itulah fakta hari ini. Dan ketika ada orang kecelakaan di jalan, orang tidak berlomba-lomba untuk menolong, tapi berlomba mengambil handphone dan memvideokannya. Lagi-lagi karena FB Pro ini. Tidak ada yang salah dengan FB Pro. Terutama bagi kita yang konten kreator ya. Oh, saya nggak konten kreator saya. Tidak ada yang salah dengan itu. Namanya juga konten kreator, ya kreatif lah. Itu kan, kata kreatif itu kreator itu, kreatif lah. Menciptakan momen-momen yang luar biasa, yang berharga, yang bernilai, yang patut ditiru dan diteladani, yang membangun. Saya memahami konten kreator demikian. Lebih masih ada konten kreator rupani song naudok naking beredar me. Kita tidak tahu apa motifnya dan tujuannya. Tetapi pertanyaannya, ya mungkin kata-katanya menarik ya.
turut berduka cita bla 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 bla. Mana buktinya turut berduka citanya? Amang dan inang saudara yang dikasihi Tuhan, karena kita hidup di zaman yang demikian, maka ketika hidup kita tidak seindah orang lain bukan berarti kita gagal. Bukan berarti kita tidak bisa bersuka cita. Sebab sukacita sejati tidak ditentukan oleh banyaknya pencapaian, tetapi sukacita kita karena Tuhan masih memberikan kita hidup sampai saat ini. Maka kalau kita hidup sampai hari ini, berarti kita bisa bekerja, kita bisa melayani, kita bisa berbagi, kita bisa melakukan hal-hal yang berguna. Itulah yang membuat kita bersuka cita. Mengapa kita harus bersuka cita merayakan hidup kita hari ini? Maka sejatinya setiap Tuhan memberikan kita hidup, setiap kita bangun dari tidur kita dan kita menikmati nafas hidup yang diberikan Tuhan, dan Tuhan mengantarkan kita ke hari yang baru untuk menikmati hidup, kita harus bersuka cita. Sekalipun ada banyak hal mungkin yang kita pergumulkan, tapi hidup ini sangat lebih dari cukup menjadi alasan kita untuk merayakan sukacita. Yang terakhir Amang dan Inang dari khotbah ini, menjadi gembala yang baik dan bertanggung jawab. Apa yang dilakukan Esther dan Mordechai, terutama juga Ahasiweros dalam kisah panjang kitab Esther ini, mengajarkan bahwa mereka adalah pemimpin, gembala yang bertanggung jawab melindungi bangsanya. Sekalipun mereka bukan pemimpin pucuk ya, bukan pemimpin tertinggi, tetapi kedudukan yang mereka terima, Esther sebagai ratu dan Mordechai yang pada akhirnya menjadi wakil raja menggantikan Haman, itu menempatkan mereka menjadi pemimpin bagi umatnya, bagi Israel. Dan mereka menggunakan jabatan dan kedudukan itu, memakai kuasa dan berkat yang mereka terima bukan untuk menindas, bukan untuk merendahkan, bukan untuk mencerai-beraikan, tetapi untuk melindungi, memberikan rasa aman, memberikan rasa tentram dan sukacita bagi bangsanya. Itu sebabnya mereka berjuang, mereka berusaha, bahkan mereka berkorban untuk keselamatan bangsanya. Dan itulah yang dimaksudkan Yesus dalam epistel kita tadi dari Yohanes 10. Kriteria gembala yang baik itu adalah memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ada nilai pengorbanan dan perjuangan untuk memberikan kepastian, rasa aman, tentram dan nyaman bagi domba-domba yang digembalakannya. Gembala yang baik itu mengenal domba-dombanya dan domba-dombanya mengenal dia. Artinya ada keintiman dan kedekatan. Ada keharmonisan dan ada kebersamaan, satu visi untuk kehidupan. Maka Amang dan Inang saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga dengan kita. Kita pun adalah gembala. Kita sebagai orang tua, kita adalah gembala dan pemimpin di tengah-tengah keluarga kita. Kita dipanggil menjadi gembala yang baik bagi anak-anak kita. Suami dipanggil menjadi pemimpin yang baik bagi istri dan anak-anaknya. Memberikan rasa nyaman dan tentram bagi seisi rumah kita. Bukan menjadi pemimpin, bukan menjadi kepala keluarga atau gembala yang mencerai-beraikan. Sebab hari-hari ini angka dari kekerasan dalam rumah tangga, broken home itu meningkat, perceraian itu meningkat. Dan peningkatan angka perceraian itu yang lebih banyak disebabkan bukan karena faktor kemiskinan atau uang yang tidak cukup, bukan juga karena faktor selingkuh, sekalipun itu ada faktor beberapa persen, tetapi yang terbesar menurut data Badan Pusat Statistik itu menyebabkan perceraian yang paling tinggi hari-hari ini adalah konflik dalam rumah tangga yang tidak berkesudahan, konflik yang berkepanjangan, komunikasi yang buruk, ketidakmampuan menyelesaikan masalah. Itu yang paling besar. Jadi muladok kalak mandok kepeng do mangatur, tidak selalu juga. Buktinya perceraian tidak selalu karena uang tidak ada, tapi karena saya katakan tadi, konflik yang berkepanjangan. Holanda berbadai. Mulu berbadai bisa disatau mati. Selita satau ma. Ipeng apa gua kuya deh. Mulu bunang berbada. Coba juta banyak kur juta buru nomor berbeda.
Merbeda mi bedo inat taniba. Hape si hol rohaning makaul, hape pas merbeda. Ulu di hisu di bese pudu mania di. Rohani. Unang ta coba-coba cucu merbeda di. Dan sebagai pemimpin Amang dan Inang di tempat kerja, kita dipanggil menjadi pemimpin yang mensejahterakan bawahan. Mitra kerja yang boleh bekerja sama. Bukan sebagai pemimpin yang memeras dan menekan bawahan. Sebagai pelayan di gereja juga kita dipanggil menjadi gembala yang baik. Melayani. Bukan mencari keuntungan. Bukan mencari nama baik. Tetapi untuk memuliakan Tuhan. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam persekutuan perjumpaan dengan Tuhan dalam ibadah minggu pagi ini. Bersyukur untuk firman Tuhan. Kami menyadari dan mengaku betapa Tuhan memiliki cara yang tidak terselami untuk terus memelihara, menjaga dan melindungi kami, dan menguatkan kami, untuk meyakinkan kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang berkuasa. Engkau sanggup mengubahkan ancaman menjadi kemenangan, kematian menjadi kehidupan, dan itu nyata di dalam Kristus, Sang Gembala yang baik itu, yang telah memberikan nyawanya di atas salib supaya kami beroleh hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Karena itu biarlah hati kami dan hidup kami sepenuhnya dalam segala kondisi dan keadaan tetap taat dan mau dibimbing oleh Sang Gembala yang baik, tetap intim dan dekat dengannya melalui firman-Mu yang menjadi penuntun dan pedoman dalam hidup kami. Dan jadikan kami di tengah-tengah keluarga kami, bahkan di tempat kami bekerja, menjadi gembala, menjadi pemimpin, menjadi sahabat dan teman yang memberikan kenyamanan, ketentraman dan sukacita. Bapa di dalam surga, berkati seluruh jemaat-Mu di HKBP Tangerang Kota ini. Tuhan memberikan damai sejahtera dan sukacita di tiap-tiap keluarga. Tuhan menambahkan berkat-berkat melalui setiap apa yang kami kerjakan yang berkenan di hadapan Tuhan. Memberkati keluarga kami masing-masing, memberikan hati yang tetap taat kepada Tuhan. Bahkan sebagai orang tua dan sebagai pemimpin di tengah keluarga, Tuhan memberikan kami hikmat untuk terus memimpin keluarga kami menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, membawa seisi rumah kami untuk setia hanya kepada Tuhan, dan juga memberikan hikmat kepada kami agar kami boleh menularkan hal-hal yang baik, terutama dari firman Tuhan kepada setiap anak-anak kami, sehingga mereka bertumbuh menjadi anak-anak kesukaan Tuhan. Di dalam tiap-tiap pergumulan hidup kami dan rumah tangga kami hanya berserah kepada Tuhan. Engkau melihat hati setiap jemaat-Mu yang saat ini datang ke hadapan Tuhan dengan segala pergumulan yang berbeda. Mungkin hati yang sedang kecewa, pikiran yang sedang penat dan berat oleh karena beratnya beban kehidupan mereka. Tapi kami percaya firman-Mu begitu luar biasa dan kasih-Mu sangat ajaib, memberikan kami kekuatan dan terus iman berharap kepada Tuhan, agar kami boleh melangkah dengan yakin dan penuh dengan sukacita, melanjutkan perjalanan hidup kami, dan terus bersyukur penuh dengan sukacita sebab Tuhan memberikan kami hidup. Berikan kesembuhan bagi jemaat-Mu yang sakit, dan kekuatan bagi jemaat-Mu yang lemah, penghiburan bagi mereka yang berduka, supaya mereka tetap merasakan bahwa mereka tidak sendiri, tetapi Tuhan setia hadir bersama untuk menyertai dan menguatkan serta menyembuhkan mereka. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk anak-anak jemaat-Mu yang akan memasuki tahun ajaran baru di tiap pendidikan mereka masing-masing. Kami menyerahkan semua anak-anak kami kepada Tuhan. Di dalam keterbatasan kami sebagai orang tua, Tuhan tetap menjaga dan melindungi mereka, memberikan hikmat agar mereka mampu membedakan yang baik dengan yang buruk dan tetap hidup dalam kebenaran. Dan Tuhan juga menjagai terutama anak-anak kami yang jauh dari kami, agar tak seorang pun dari anak-anak kami yang terpengaruh oleh hal-hal yang buruk oleh perkembangan zaman ini. Kami juga berdoa untuk anak-anak jemaat-Mu, pemuda dan pemudi gereja-Mu yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan yang memberikannya.
menunjukkan tempat bekerja yang terbaik di mana mereka boleh berkarya dan mempersembahkan ilmu dan hidupnya melalui pekerjaannya kepada Tuhan. Berdoa juga untuk anak-anak jemaat-Mu yang menantikan pasangan hidupnya. Bagi mereka dan orang tua yang terus berdoa agar Tuhan memberikan pasangan hidup baik laki-laki maupun perempuan, kiranya Tuhan mempertemukan pasangan hidupnya yang takut akan Tuhan dan yang setia serta mengasihi mereka. Memberkati rumah tangga yang menantikan buah cinta mereka, kelahiran anak dan putri di tengah-tengah keluarga. Tuhan memberkati setiap rahim para ibu dan memberikan kesehatan dan kekuatan bagi para suami. Biarlah karya Tuhan semakin nyata dan Roh-Mu bekerja melalui setiap usaha yang mereka kerjakan. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu ini HKBP Tangerang Kota dalam berbagai pelayanan. Tuhan menguatkan dan memampukan kami para pelayan Tuhan, baik full timer, para halado, dan dari tengah-tengah jemaat yang turut ambil bagian dalam pelayanan di tengah gereja-Mu. Kami pun berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di tengah berbagai dinamika politik dan hal-hal yang mungkin dapat menakutkan dan membuat kami khawatir, Tuhan kiranya menguatkan kami dan memberkati bangsa kami, terutama para pemimpin kami, untuk terus memberikan teladan yang baik, keputusan serta kebijakan-kebijakan yang mendatangkan kebaikan bagi seluruh rakyat. Terimalah doa dan syukur kami di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dan memberikan persembahan. Banyak sedih negara
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.